Makanya beta bilang tuh Bapak, intinya adalah isi otak, ya. Bukan kulit luar, ya kan? Isi otak. Kalau memang kotong ini punya kapasitas untuk bisa sebagai anggota DPR, tato ini bukan masalah. Begitu. Ya beta sih santai-santai sah. Kalau tanya apakah bilang sonde, maka beta gunting, beta guling, bukan beta kasih turun. Apa? Kakak, omong-omong begini Om Yifta, problem dari kacamata Om Yifta, problem mendasar Kota Kupang ini apa sih? Kalau beta sih begini, kalau mau bilang problem, di semua daerah pasti ada problem. Tapi yang beta pengen di sini mau tekankan di sini, birokrasi. Birokrasi seperti apa? Ya banyak masalah, misalnya contoh sekarang ini. Ya tadi beta masih sebutkan, ya masalah kenapa tidak ada pemekaran, belum ada pemekaran dan sebagainya. Padahal dana sudah disiapkan, bos. Ranperda itu sudah disiapkan, tapi kenapa Ranperda ini tidak didorong? Tidak menggunakan dana ini untuk didorong. Kedua, misalnya contoh masalah birokrasi, masalah dana kelurahan ini juga, itu salah satu. Kedua, ketiga, banyak tamsil atau apa yang belum dibayarkan. Contoh kemarin sampai Pol PP demo sebagai penghasilan. Ya, sampai demo. Bahkan tadi juga masih ada pengaduan bahwa mereka di PMI atau apa namanya untuk AIDS ini, penanggulangan AIDS apa itu namanya, bahwa mereka belum dibayar 6 bulan. Ini kan sebenarnya birokrasi. Bagaimana pemerintah dengan bagian keuangannya mengakomodir segala kepentingan, apalagi DPR kan Sutoki Palu, dana sudah disiapkan. Dari Om Yifta sendiri konsepnya sudah ada untuk solusinya, adalah pasti gambaran untuk penataan birokrasi ini atau apa, efisiensi apa dong begitu. Jadi kalau dari beta sih begini Bapak, ini tentang bagaimana seleksi ataupun orang-orang yang dipilih oleh pemerintah untuk membidangi bagian-bagian ataupun SKPD yang ada itu, yang betul-betul yang sekarang ini lagi bermasalah misalnya. Tentunya pemerintah harus baru jeli memilih orang yang tepat, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang sudah dibebankan kepada dia bisa bekerja secara maksimal dengan baik. Right man on the right place. Ya. Kata kuncinya. Kira-kira begitu. Nah begini, Om Yifta tahu problemnya, ada rancangan solusinya. Kalau misalnya punya peluang maksudnya begini Om Boban, kalau maksudnya punya peluang, siap jadi dicalonkan jadi pemimpin Kota Kupang karena mana? Ini kan kuasai masalahnya, kuasai problemnya, kuasai solusinya. Misalnya kalau jadi begini,
beta belum berpikir sampai ke sana, Bapak. Beta belum berpikir sampai ke sana bahwa beta sadar diri bahwa beta ini masih belajar. Beta masih belajar dan beta berharap bahwa beta harus sampai matang dulu. Bahwa mungkin beta harus baru berpikir ke arah sana. Kalau beta mau bilang bahwa segala sesuatu itu kan ada di waktu, Bapak. Tidak serta-merta terus orang bilang ada peluang hajar, ada peluang hajar, ada di bisa begitu. Ada di waktu, biarlah ini air mengalir. Ada di punya waktu, ada masanya. Tapi untuk beta siap untuk maju, beta rasa sampai kalau ditanya saat ini ya, Bapak, beta masih bilang bahwa beta harus mesti belajar dulu. Beta harus belajar dulu. Dan beta akan masih tetap stay setia dulu di Kota Kupang sebagai legislatif di Kota Kupang, biar beta banyak belajar dan beta berbenah diri maupun berbenah ini kota. Kalau nanti sudah waktunya dan orang bertanya, lu siap? Ya beta kalau sudah waktunya beta bilang siap, ya pasti beta bilang ya beta siap. Tentunya kan ini bermain ini barang ini mau jadi calon ini kan bukan cuma sekedar kesiapan mental ataupun kesiapan pengetahuan dan sebagainya, tapi kan yang paling penting itu adalah Tuhan sudah bilang ini lupa waktu. Ya, kayak tadi. Ya, ini lupa waktu, ya sudah. Kalau beta rasa belum, ya beta ya bilang beta belum siap. Ini agak santai, Om Yefta. Om Yefta ini Om Boban lihat bertato. Dapat kosan deh stigma negatif tentang tato sampai sekarang. Jadi begini, kalau beta pribadi, Bapak, kalau kau mau tahu isi buku ini kan kau baca. Kau baca isinya, jangan lihat isi luar, di kulit luar. Kalau hanya mau lihat kulit luar, Bapak, banyak orang yang kulit luarnya bagus, mengkilap, tapi dalamnya busuk. Dalamnya busuk. Ya kan? Jadi tato ini kalau menurut beta ya satu hal yang biasa-biasa saat di era sekarang ini. Kalau masih ada yang berpikir bahwa tato itu menggambarkan orang ini tidak baik dan tidak benar, perilaku yang tidak benar, beta anggap bahwa orang ini masih berpikir dangkal. Tato ini cuma seni. Om Boban pikir kan keren juga, anggota dewan bertato jadi ya, mungkin, enak, ya. Tapi tetap kritis, tetap. Makanya beta bilang tuh, Bapak, intinya adalah isi otak, ya. Bukan kulit luar, ya kan? Isi otak. Kalau memang kotong ini punya kapasitas untuk bisa sebagai anggota DPR, tato ini bukan masalah. Begitu. Ya beta sih santai-santai sah. Kalau tanya apakah selalu guling tangan baju, kalau pikanto, beta bilang sonde. Maka beta gunting, beta guling, bukan beta kasih turun. Apa adanya. Apa adanya. Biarlah orang menilai kotongnya apa adanya. Dulu pun apa ya, waktu beta nyalek juga kan, besoknya pernah tutupi bem tato. Luar biasa. Nah, besoknya pernah tutupi, ya beta apa adanya. Beta seperti ini ya, mau diterima syukur, tidak diterima pun beta sana bisa memaksa orang. Om Yefta ini aktif di medsos. FB. Ya. FB, Twitter, ini Instagram. Instagram jarang. Jarang. FB. FB bisa. Nah, dari pandangan Om Yefta, kemana kekuatan medsos ini kemana? Beta sih sebenarnya begini. Beta tidak mengatakan pandangan tentang ini. Pandangan beta tentang Facebook, medsos ya, Bapak. Medsos. Beta hanya menggunakan medsos itu untuk menyampaikan. Beta lebih banyak menyampaikan hal-hal yang berguna bagi masyarakat. Beta lebih banyak menggunakan medsos itu untuk itu. Oh, saluran saja kawan. Ya, karena begini. Media. Karena dengan medsos, dengan Facebook misalnya ya, kita menyampaikan itu ke banyak orang dengan satu postingan. Dan kita tidak perlu harus menunggu bahwa ada problem si A, si B, dia datang baru kita jelaskan ke dia. Tapi di saat beta lempar ke di Facebook, maka banyak orang sudah teredukasi. Iya. Oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini, oh ternyata apabila ada masalah seperti ini maka
tindak lanjutnya seperti apa, ya sepertinya. Jadi sekedar untuk memberi informasi. Iya. Kalau untuk gagah-gagahan sih beta rasa postingan jarang sih. Dan juga satu, beta mempromosikan apa yang beta sudah buat. Belum awang-awang. Satu kali lagi beta mau bilang ini bukan pencitraan, Bapak. Tapi begini, anggota DPR itu bertanggung jawab pada masyarakat. Salah satu pertanggungjawaban yang paling gampang itu ya mungkin lewat medsos, menunjukkan apa yang beta sudah buat, sehingga masyarakat menilai bahwa oh tidak sia-sia kita dulu pilih dia, bahwa dia sudah bekerja nyata seperti ini, di sidang dia berjuang seperti ini, bla bla bla. Begitu. Kan ada juga yang diam-diam juga. Ya kalau dia ada yang diam-diam beta no comment lah. Itu teman-teman yang lainnya beta tahu. Tapi intinya bahwa bukan pencitraan sekali lagi. Dan kedua bahwa beta mengajak teman-teman yang lain, ayo kita menggunakan medsos ini untuk kepentingan masyarakat luas. Gitu. Mengajak bahwa dengan medsos ini mari ketemu, misalnya ada pekerjaan sosial yang beta buat. Mari kita sama-sama, maksudnya itu. Itu yang beta maksud sih. Om Yefta, ini pendapat tentang, ya ini beta mau omong juga sekali Om Boban unek-unek nih. Industri kreatif potong ke YouTuber Kupang yang tadi pembuka Om Yefta singgung-singgung. Industri kreatif nih. Kan beta berpikir begini Om Yefta. Kau mau omong, kau mau promosi NTT, mari datang NTT, ada destinasi wisata ini, mari datang Kupang. Tanpa kau bangga jadi orang Kupang, beta pikir sonde. Kau cinta dulu. Ya. Cinta bangga baru orang mau datang ke kota pun daerah. Itu beta pun pola pikir. Ya. Beta pun pola pikir. Nah Om Yefta ke karmana dari anggota dewan ke lihat cara pandang ulang lah. Ini apa? Pendapat tentang kota pun industri kreatif. Karena beta juga pikir YouTuber Kupang kurang nih kakak. Jadi begini Bapak, masih banyak orang yang belum mengerti bahwa YouTuber itu juga adalah satu sumber penghasilan. Banyak orang belum mengerti. Selain itu adalah satu sumber, itu adalah sumber penghasilan. Tapi juga bahwa YouTuber ini adalah dia bisa mempublikasi segala macam hal. Kalau beta mau bilang bahwa kalau kau bicara tentang Bali, Jogja, Jakarta dan sebagainya, banyak YouTuber yang sudah ada. Harusnya, kalau menurut beta, Infocom harus bisa bekerja sama dengan YouTuber ini. Juga Dinas Pariwisata. Melalui Infocom, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, berkoordinasi dengan YouTuber. Support habis dulu YouTuber ini. Biar YouTuber ini juga bisa mempublikasikan destinasi wisata, ataupun bukan cuma destinasi wisata, tapi juga mungkin potensi-potensi yang ada di Kota Kupang sih, sehingga adanya investor yang mau masuk ke Kota Kupang. Karena dengan adanya investor yang masuk ke Kota Kupang, maka terbukalah lapangan pekerjaan yang luas. Terbukalah sumber-sumber penghasilan yang sebenarnya mungkin kota sudah terpikirkan, tapi karena masuknya investor dan sebagainya, maka ada sumber penghasilan lain yang masuk. Dan tentunya menaikkan PAD daripada Kota Kupang sendiri. Dan ini satu masukan yang baik. Beta coba kebetulan Infocom itu berada di bawah Komisi 1, beta coba akan bicara dengan Infocom, dan mungkin kita juga akan lintas komisi dengan Komisi 2 untuk coba kita dekat Komisi 2 atau Komisi 4 itu untuk coba Infocom bagaimana berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata untuk mensupport YouTuber yang ada di Kupang biar mempublikasi tentang Kota Kupang dari segala segi Bapak, bukan cuma dari pariwisata tapi dari segala segi dan potensi yang ada di Kota Kupang. Itu harapan beta. Ini kota semua masuk segmen terakhir Om Yefta. Om Bobani percaya satu hal begini. Ada hal-hal baik yang kotong orang tua wariskan, tanamkan kotong. Kira-kira kalau Om Yefta sendiri yang dari bab tua dan mam tua yang tanamkan yang apa ini hal baik yang apa tuh apa? Teladan apa? Kalau beta sih begini, kalau beta orang tua itu yang beta masih ikut sampai saat ini adalah selalu terbuka terhadap semua orang. Selalu terbuka terhadap semua orang. Semua orang. Siapapun.
baik itu tetangga, teman, kerabat, bahkan musuh sekalipun Bapak. Sehingga Bapak kalau datang di beta rumah, Bapak bisa lihat bahwa beta pagar juga terbuka. Beta juga tanpa nonton TV, tanpa ada tab juga di teras. Beta rumah ini tidak pernah terkunci 1 kali 24 jam, bahkan beta pintu rumah ini soalnya pernah tertutup. Jadi beta rumah ini kapan seorang bisa masuk makan, dong masuk makan. Kawan-kawan, tetangga, bersaudara, siapa saya datang sini, don tembus dapur, makan-makan. Itu yang dari dulu Bapak bikin, dan beta sampai saat ini beta di dalam rumah ini Bapak kota ada 24 orang. 24 orang? 24 orang. Sopir, konjak, ada asisten rumah tangga, termasuk beta juga keluarga kota ada 6 orang. Total semua itu ada 24 orang. Belum lagi kita teman-temannya memang setiap hari ini ngumpul di sini. Kalau beta dekat banyak dengan beberapa orang, mereka selalu datang, tetangga kiri kanan, teman-teman dari manapun, tiap hari yang ngumpulnya di sini. Dan itu biasa begitu. Hal baik yang Nah, ya kalau beta sih itu sah. Jadi artinya begini Bapak. Kalau kau mau bilang baik, beta baik dengan orang yang baik dan beta, ya toh? Beta baik dengan orang yang baik dan beta. Biasa. Bedanya apa? Orang jahat pun melakukan hal itu. Dia baik dan orang, dia baik dan beta, beta juga akan baik dan dia. Tapi di saat beta baik dan beta pemusuh, itu beda Bu. Luar biasa. Jadi walaupun orang datang di sini, beta tahu bahwa dia ada omong-omong bepu nama di kiri kanan pun, beta tetap terima dia sebagai bepu saudara. Luar biasa. Begitu. Jadi itu saya sih kalau menurut beta yang paling mendasar dari yang beta pelajari bepu orang tua itu. Terima kasih Om Yefta Soai atas ngobrolnya, atas inspirasinya, motivasinya. Terima kasih. Tetap jadi orang muda yang baik. Siap. Membumi. Selalu. Tetap kritis. Amin. Dan terutama tetap takut akan Tuhan. Itu utama tuh Bapak. Salam. Shalom. Salam halek. Salam alaik Bapak.